KPK jadi proxy war, ini kiamatlah penegakan hukum tindak pidana pemberantasan korupsi kita. Makasih. Saya mau kasih contoh itu ketika lembaga penegakan hukum itu menjadi proxy war. Saya pernah ke Nigeria. Ya enggak, sedikit saya nambahkan aja. Tenanglah, situ juga kalau nggak ngomong demam. Pergi ke Nigeria pada waktu itu. Saya bersama beberapa mantan Perdana Menteri Kanada, Perdana Menteri Selandia Baru. Kita pergi ke Nigeria. Pada saat itu hampir samaan tuh dengan kita lembaga semacam KPK-nya. Dan itu dipakai oleh presiden untuk mematahkan lawan-lawan politik. Apa yang terjadi? Semua gubernurnya kemana-mana pakai ratusan pengawal. Ngeri Pak. Jadi kebayang nggak kalau sampai separah itu Republik ini? Semua gubernurnya itu, rombongannya itu ratusan dengan senapan mesin yang bisa untuk pesawat itu. Itu semua bodyguard. Ketika ketemu saya percaya Tuhan. Saya sampai tanya, Anda percaya Tuhan tapi pasukan segini banyak. Di mana Tuhanmu? Gue gituin mesti. Jadi sangat bahaya sebenarnya ketika lembaga seperti KPK yang kita hormati bersama, kalau dia tidak berjalan menurut kepentingan hukum, itu bahaya sekali. Baik, tapi pertanyaan saya tuh Mas Praswan, kesimpulannya, Mas Duk ya, panggilannya. Kesimpulannya ini gimmick-gimmick aja atau apa ini yang terjadi di KPK? Kesimpulannya harus dijawab sama KPK dalam 6 hari ke depan nih Bang. Ini mungkin ini asumsi brother sebagai praktisi. Ya. Apakah ini hanya gimmick atau memang ada niat? Karena belum sampai 6 hari, Bang. Jadi belum. Jadi kan janjinya kan 6 tapi hari. lu belum kan, 7 berpartai hari, kan? 1 Belum minggu. berpartai kan lu ya? Belum. Kita sama berarti ya, belum berpartai. Udah gak usah basa-basi kalau kita mah. Kami nggak pernah, yang pasti saya jamin teman-teman penyidik KPK nggak ada yang melakukan gimmick-gimmick seperti ini. Karena mereka hadir pun di sini kan nggak boleh. Ngomong ke publik juga nggak boleh. Harus lewat jubir. Kalau mereka ngomong tentang materi penyidikan kan melanggar kode etik. Tapi di pimpinan sendiri pernah nggak terjadi gimmick? Gak usah penyidik, pimpinannya komisioner. Agak berat saya jawabnya Bang. Saya yang nanya satu aja Bang Karni. Kemarin itu, apakah harus dengan begitu caranya mengambil barang dari Kusnadi itu? Apakah tidak bisa meminta Mas Hasto memanggil Kusnadi untuk kemudian barang-barang itu diperiksa? Sebenarnya Kenapa harus pakai masker, pakai topi turun, mengakali, dipanggil lu ke sana padahal nggak ada dipanggil? Apakah harus begitu? Padahal itu kantor KPK loh. Ini mungkin saya melengkapi jawaban Mas Budi tadi ya. Bahwa proses penggeledahan atau penyitaan dan lain-lain itu sebenarnya bisa dilakukan KPK dimanapun selama itu barang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu ada keterkaitan dengan perkara. Nah keterkaitan dengan perkara itu tentu saja materi penyidikan Bang. Saya nggak tahu di BAP sekian dari semua saksi yang sudah pernah di BAP, rangkaian dari perkara ini mulai dari penyelidikan sampai ke penyidikan sampai penuntutan, itu pernah nggak ada sebutan bahwa misalnya ada informasi spesifik terkait dengan Harun Masiku, ada salah satu saksi yang mengatakan bahwa itu ada di handphonenya Pak Hasto. Itu wallahualam saya nggak tahu karena saya bukan satgasnya. Enggak kan pertanyaan saya, oke lah masuk akal sih Ya. kalau HP-nya akan diperiksa. Pertanyaan saya, apakah tidak bisa diminta saja ke Mas Hasto? Harusnya Di mana? diminta. Iya Jadi toh, gini. tidak harus sembunyi-sembunyi penyidiknya pakai masker, pakai topi, bilang Anda dipanggil Mas Hasto diminta teleponnya. Saya Lalu yakin dibawa ke lantai 2, lalu dimasukin ruangan, lalu diminta disita semua. Gini Bang Deddy, saat ini saya coba merekonstruksi ya, karena saya nggak hadir ya Bang ya di sana. Tapi ketika kemudian kami melakukan proses penyidikan dan melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi, lalu di dalam dialog itu ada pertanyaan-pertanyaan kami yang terkait dengan informasi, keberadaan misalnya ini ya. Lalu kemudian ada informasi-informasi kita yang nggak mungkin disampaikan ke muka publik. Misalnya penyadapan. Misalnya ada informasi terkait komunikasi. Ada nomor yang pernah kita sadap. Ada panggilan baik itu yang disadap maupun yang manggil ke nomor yang disadap ya. Jadi belum tentu misalnya nomor yang disadap itu nomor saya gitu. Tiba-tiba Pak Saud nelpon.
handphone saya dan handphone Pak Saud disita. Pak Saud akan nanya, kenapa handphone saya disita? Apa urusannya saya? Saya udah pisah sama Praswat itu udah 5 tahun yang lalu saya terakhir jadi pimpinan KPK. Memang dia penyidik, tapi kan saya udah 5 tahun pensiun. Nah, ini yang sering jadi polemik di masyarakat karena No, kita itu tidak hanya Pertanyaan nomor saya, yang pertanyaan saya simple. Nah, Barang itu kan ditanya oleh penyidik. Handphone Anda di mana? Oh, ada sama staf saya. Ya. Dari luar. Ya. Oke. Kenapa? Kan tinggal minta aja KPK. Boleh dipanggil stafnya? Kami ingin memeriksa HP Anda kan harusnya bisa. seperti itu. Kenapa mesti turun pakai topi, pakai masker, panggil dengan mengelabui, Anda dipanggil Mas Hasto, diminta HP-nya. Kan Gini, ini Bang Deddy izin, saya kan tidak hadir ya. sama, saya juga enggak, saya cuma baca di pemberitaan. Jadi gini, saya tidak hadir di lokasi, di ruang pemeriksaan. Jadi saya tidak mendengar sebenarnya ada dialog apa. Enggak, saya udah baca. Ya, Bang Patra. kami nunggu ya. Pada waktu kita menunggu sebelum kami memberikan keterangan pers, nggak ada. Nggak ada yang dekati Pak Kusnadi itu, nggak ada. Itu didekati pakai topi dan masker waktu kami berdiri memberikan keterangan pers. Lewat dikit aja lah itu. Ya. Kenapa? Karena kalau dia ada di samping saya, lalu dia minta itu dia datang, ya, saya akan bilang, ya, Pak Hasto kan yang minta, ya, saya mau ketemu Pak Hasto, benar minta nggak? Jadi itu masalahnya, ketika kami berdiri memberikan keterangan pers, masuk kawan ini. Ya, insya Allah kalau kami nggak meleng itu, nggak bakal itu. Cuman yang saya mau bilang tadi ya, kita juga mau dengar janji tadi. Semua barang yang tidak terkait, kan begitu jubir tadi, akan dikembalikan. Nah itu udah bagus itu. Nah yang ke depan, sekali lagi, jangan gitulah. Jangan Oke, gitu. Bang Patra saya coba jawab ya. Ini saya akan coba duduk sebagai orang yang objektif. Saya nggak kenal juga Pak Hasto. Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, teman-teman, banyak sekali berbagai pandangan, berbagai pendapat, dan mungkin ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita sebagai orang awam terkait hukum dan juga politik atau kasus-kasus yang ada di bangsa ini. Ya, kita dapat mengetahui, kita dapat memahami ya bagaimana situasi yang sedang terjadi. Nah, KPK saat ini memang kerap menjadi bahan perbincangan dan menjadi sebuah pembahasan atau topik di perdebatan di acara-acara televisi dan platform media sosial yang lain. Nah, tentu masalah kasus Keramat Harun Masiku di 2019 silam dan di 2024 sampai saat ini tahun 2025 pada tahun politik itu terus menerus dibahas. Jadi banyak orang yang mencurigai ini ada unsur politisasi atau ada oknum yang menyuruh KPK untuk membidik Hasto Kristianto. Itu ada penyampaian-penyampaian itu. Dan ini kerap sering sekali dikait-kaitkan dengan Jokowi, yang memang Pak Jokowi mantan presiden ke-7 yang beliau adalah mantan kader PDIP yang telah dipecat PDIP dan mungkin tidak ada lagi pintu masuk untuk bergabung ke sana karena begitu sangat kecewanya ya. Sangat kecewanya PDIP khususnya Bu Megawati kepada Jokowi. Nah, jadi kalau kita melihat memang situasi ini berdasarkan sudut pandang dari kacamata awam ya terkait hukum dan politik ini, kita bermain secara logika saja. Nah, kalau kita melihat kasus Harun Masiku di beberapa tahun lalu dan diungkit di pesta demokrasi di tahun politik, jadi ya sah-sah saja kalau banyak orang menduga ini ada unsur politisasinya.
Karena bagaimanapun Hasto sebagai Sekjen DPP PD Perjuangan itu memiliki peran penting sebagai petinggi partai di internal PD Perjuangan. Dan banyak yang menyebutkan ini pasti ada nih sesuatu di balik kasus ini. Dan seperti yang kerap kita dengarkan, ada seseorang yang ingin merebut kursi PDIP dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya nggak tahu itu benar apa tidak, tetapi itu banyak yang menyatakan dan mengatakan hal-hal seperti itu. Nah, tetapi kalau kita melihat teman-teman berbagai kasus korupsi yang ada di Indonesia, perlu sekali kita melihat bahwa situasi ini sebetulnya bagaimana KPK dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan wewenang mereka sebagai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menuntaskan. Karena KPK ini kan suatu lembaga yang besar, ya. Harusnya mereka ini lebih menangani kasus-kasus korupsi yang memang benar-benar dan betul-betul merugikan negara. Dan jumlahnya di atas 1 miliar. Karena itu ada tuh pasalnya. Saya lupa di pasal berapa, tapi berapa hari lalu saya sempat mendengarkan dari Bung Adian Apitupulu di acara Political Show. Dan mungkin nanti akan saya coba upload di video kita selanjutnya. Ya, kita akan coba mengulas dan kita akan bahas. Nah, jadi korupsi yang ditangani KPK ini, gitu ya, harus atau setidaknya di 1 miliar ke atas. Kalau ke bawah itu diserahkan kepada kepolisian atau jaksa kalau nggak salah tuh. Lalu kemudian bila mana kita melihat kasus Harun Masiku ini, itu kan jumlahnya nggak nyampai miliaran gitu ya, hanya ratusan juta saja. Dan itu pun kasusnya bukan korupsi, tapi suap, kasus suap gitu ya, kasus suap. Nah, jadi harusnya KPK memberikan wewenang kepada pihak kepolisian dalam menuntaskan persoalan ini. Nah, itu yang saya simak sebagai orang awam, gitu ya. Tetapi saya percaya teman-teman juga memahami hal ini. Jadi Anda boleh nanti menyampaikan komentarnya di video ini. Nah, lalu kemudian yang saya lihat bahwa kenapa KPK tidak tangkap saja Harun Masikunya? Katanya kabur, ya yes, memang jelas kabur. Tetapi beberapa tahun lalu ada yang mengatakan Harun Masiku ada di mana? Di Singapura, ya. Ada yang mengatakan di Jakarta, masih di Indonesia. Tahu-taunya ada sebuah postingan, itu hanya harapan saja. Ya, ada-ada aja kasus ini gitu ya, ada-ada aja. Dan kemudian kalau KPK serius dalam menangani kasus ini, persoalan ini, menangkap Harun Masiku, ya pasti bisa dong diselesaikan, bisa dong ditangkap kalau memang benar-benar serius. Jadi saya tidak mengatakan KPK tidak serius menangani, tetapi memang kalau ada niat, ya, ada keseriusan, ya pasti dapat dituntaskan. Karena kurang apa lagi coba KPK? Fasilitas difasilitasi, dibenahi, punya tim, ya. Apalagi di era sekarang, di zaman modern ini, pasti banyak CCTV, pasti banyak hubungan kerjasama antar daerah, antar kota, antar negara, mungkin bisa-bisa saja, atau ada hubungan ke sesama anggota atau sesama teman yang temannya berada di luar negeri, kan itu boleh tuh di info-info CCTV berada di mana-mana. Banyak sebetulnya, ya. Makanya banyak yang mengatakan
Lah kenapa ini diungkit-ungkit terus-menerus, dibesar-besarkan sampai-sampai Sekjen PD Perjuangan Pak HK ya Hasto Kristianto itu ditersangkakan, ditetapkan sebagai tersangka. Dan kemudian nanti kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya itu pada pra pengadilan mungkin saja yang nantinya beberapa hari ke depan bakal dilaksanakan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah aja. Ya, kita akan coba tunggu nanti pembuktiannya seperti apa tuh. Benarkah Hasto bersalah, terlibat, dan cukup bukti kuat untuk menahan Hasto ya. Kita nggak tahu juga nanti ke depan, kita akan coba melihat bagaimana hal ini bisa diselesaikan dan dituntaskan. Jadi besar harapan kita memang sekecil apapun masalah harus perlu memang diberantas dan dituntaskan. Tetapi kan ini ada porsinya masing-masing, ada kewenangan, ada setiap lembaga yang menangani. Jadi bagaimana kita mengikuti pasal-pasalnya, mengikuti aturannya, mengikuti undang-undangnya dan seterusnya ya guna untuk menjalankan hukum itu dengan baik secara jujur dan juga adil tanpa ada unsur keterpaksaan apalagi bekerja hanya untuk perorangan atau ada intervensi dari seseorang. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin itu saja yang saya tambahkan. Mungkin teman-teman ada masukan lain, bolehlah silakan sampaikan di komentar ini. Saya juga minta maaf kalau saya salah ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.